Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan dengan terencana dan terarah. Dalam pembangunan, sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Pada tahap perencanaan, hal yang harus diperhatikan adalah kebutuhan sosial. Pada tahap pelaksanaan, hal yang harus dilihat adalah kekuatan sosial masyarakat serta proses perubahan sosial. Sementara itu, pada tahap penilaian, hal yang harus dilakukan adalah analisis terhadap dampak sosial pembangunan. Dan berikut ini adalah contoh video fungsi sosiologi dalam pembangunan. Selamat siang semuanya, jadi hari ini kita akan membahas tentang perencanaan pembangunan proyek. Hari ini kita akan merancang pembangunan yang kemungkinan akan berguna bagi masyarakat. Apakah kalian ada saran? Bagaimana jika kita membangun hotel kecil di tempat yang ramai? Kemungkinan kita juga dapat menambahkan penghasilan. Ide bagus, tapi menurut saya jika kita membangun sebuah hotel di tempat yang lebih sering dikunjungi oleh orang luar kota atau orang luar negeri, maka penghasilan kita akan secara meningkat. Tapi jika terlalu ramai bisa menyebabkan kemacetan. Dan lagi sekarang lapangan parkir yang luas sudah sangat susah ditemui. Bagaimana dengan gedung tinggi pencakar langit? Harusnya kan bisa. Gedungnya tinggi dan pastinya sudah luas. Kita bisa menggunakan gedung itu sebagai lapangan kerja. Saya setuju, tapi kita juga harus memikirkan risikonya. Gedung pencakar langit pasti juga memiliki dampak negatif bagi manusia dan terutama di lingkungan sekitarnya. Dan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana cara akses petugas untuk menyelamatkan orang dengan tepat waktu? Menurut pemikiran saya, membangun gedung pekerjaan lebih memadai daripada membangun hotel. Hal ini juga ditambahkan dengan faktor-faktor meningkatkan pengangguran di kota kita. Jika dibangun gedung tersebut, maka kemungkinan peluang berkurangnya pengangguran juga akan berkurang. Bisa juga, apakah kalian sudah memutuskan untuk membangun gedung pekerjaan? Bagaimana dengan Marsha dengan Venus? Saya cukup setuju juga dengan bangunan pekerjaan yang dibilang seperti Willy. Saya setuju, tetapi kita juga harus memikirkan upaya agar kita tidak memberikan banyak dampak negatif. 3. Kita harus menentukan lokasi yang luas dari penduduk agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka tidak akan menimbulkan kemacetan. Kita juga harus bisa dalam mengatur pola sikap manusia agar lebih bijak dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Jika bisa, kita bisa menggunakan metode pembangunan kita menggunakan konsep penghijauan. Maka dengan begitu, pembangunan kita pasti juga akan dianggap baik oleh masyarakat. Baik, kita sudah selesai mendiskusikan hal ini. Apakah ada yang kurang setuju?